Hai Deka Lovers, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas mengenai kisah anak yang selamat dari badut pembunuh, namanya adalah Michael Gacy. Dia lahir pada tahun 1966, dia adalah salah satu dari dua anak John Wayne Gacy dan menjadi sosok yang sulit dipahami sejak ayahnya ditangkap pada tahun 1978 karena membunuh 33 pria dan anak laki-laki. Michael Gacy baru berusia 2 tahun ketika ayahnya pertama kali ditangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Istri dan anak-anaknya telah meninggalkannya saat dia keluar, dan kemudian, kejahatannya pun meningkat, ketika dia ditangkap lagi pada tahun 1978. Ceritanya membuat semua orang terpaku karena rincian perbuatannya terus muncul di berita malam. Dia telah membantai minimal 33 orang, termasuk anak-anak, banyak di antaranya dikubur di ruang bawah tanah rumahnya. Michael Gacy sendiri tetap menjadi sosok yang sulit dipahami dalam kisah mengerikan ayahnya. Michael Gacy beruntung telah melarikan diri dari rumah ayahnya pada saat pembunuhan mengerikan itu dimulai. Michael Gacy tidak pernah sekalipun berbicara tentang ayahnya di depan umum, dan dia telah mengubah namanya sepenuhnya setelah kejahatan mengerikan John Wayne Gacy. John Wayne Gacy atau yang disebut badut pembunuh ini lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1942, di Chicago, Illinois. Saat dia kecil, John Wayne Gacy, badut pembunuh ini telah dilecehkan dan diintimidasi secara fisik oleh ayahnya yang alkoholik dan dilecehkan secara seksual oleh seorang teman keluarga orang tuanya. John Wayne Gacy bahkan menderita penyakit jantung bawaan pada usia 11 tahun yang membuatnya tumbuh dengan kelebihan berat badan. Dia takut keluar sebagai gay dan pindah ke Las Vegas sebagai orang dewasa. Dia sempat bekerja sebagai asisten kamar mayat dan pernah tidur di peti mati di samping anak yang sudah meninggal. Dia bertemu Mears setelah pindah ke Springfield pada usia 22 tahun. John Wayne Gacy dan Mears bertemu sebagai rekan kerja di toko perusahaan sepatu Dunbas di Springfield, Illinois, pada tahun 1964 dan mulai berkencan tak lama setelah itu. Gacy sangat menawan sehingga Mears dengan senang hati menerima lamaran pernikahannya 6 bulan kemudian. Mereka menikah pada bulan September dan pindah ke Waterloo di mana Gacy mengelola 3 restoran Kentucky Fried Chicken milik ayah mertuanya. Mereka melahirkan seorang putra bernama Michael Gacy, dan pada tahun 1967 mereka melahirkan seorang putri bernama Christine Gacy. Namun, sikap luarnya yang menyenangkan hanyalah sebagai topeng untuk trauma masa kecil yang melahirkan kecenderungan masokis. Status baru John Gacy sebagai pria berkeluarga telah membuatnya mendapatkan permintaan maaf dari ayahnya. John Gacy telah memilih gaya hidup heteronormatif. Tapi dia gelisah, dan dia bergabung dengan cabang lokal Dewan Junior Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Waterloo Jaycees. Dia menggunakan narkoba dan mengundang remaja untuk minum dan bermain biliar. John Gacy memiliki bar tiki di rumahnya, di mana dia dan rekan-rekan Jayce-nya minum, menggunakan narkoba, dan menghibur anak laki-laki. Michael Gacy masih berusia 1 tahun ketika ayahnya menganiaya anak laki-laki Jayce yang berusia 15 tahun pada Agustus tahun 1967. John Gacy didakwa secara pidana atas 1 tuduhan sodomi pada tanggal 10 Mei tahun 1968, dan ditangkap 3 bulan kemudian karena mengintimidasi anak itu untuk bersaksi. Gacy mengaku bersalah pada tanggal 7 November, dan menghadapi 10 tahun penjara, ketika dia divonis pada tanggal 3 Desember tahun 1968. Mears segera mengajukan permohonan cerai hari itu juga. Michael Gacy baru berusia 3 tahun ketika diselesaikan pada tanggal 18 September tahun 1969,
dan Myers memenangkan hak asuh tunggal atas anak-anaknya dan rumahnya. Saya menikmati tahun-tahun pertama kehidupan pernikahan saya benar-benar terbungkus di dalamnya, saya hanya memiliki perasaan hangat yang menyenangkan dan saya sangat bahagia dengan istri saya, kata John Wayne Gacy, menurut The Daily Mail. Saya punya istri, saya punya 2 anak, saya punya bisnis, saya memiliki kekayaan, kenapa aku pergi keluar dan melibatkan diri dengan seorang anak, lanjutnya. Meskipun dia belum mengetahuinya, Michael Gacy sekarang tidak memiliki ayah, meskipun John Gacy dibebaskan bersyarat pada tahun 1970. Tetapi Myers dan anak-anaknya tidak akan pernah melihat John Wayne Gacy lagi. Setiap jejak Michael Gacy tampaknya telah berakhir secara terbuka di sini, dengan satu-satunya minat baru dalam hidupnya didorong oleh pembunuhan mengerikan ayahnya. Kisahnya baru dimulai setelah John Gacy pindah ke 8213 West Somerdale Avenue di Chicago pada tahun 1971. John Gacy memantapkan dirinya di daerah tersebut dengan mendirikan bisnis konstruksinya sendiri dan menghidupkan kembali hubungan dengan teman masa kecilnya, Carole Hoff. Pada saat mereka menikah pada Juni tahun 1972, dia telah memikat Timothy McCoy yang berusia 16 tahun ke dalam rumah mereka dan menikamnya sampai mati, dan mendorong tubuhnya ke ruang bawah. John Gacy tampil normal dan bahkan tampil sebagai "pogo si badut" untuk anak-anak. Hoff menemukan foto-foto pria telanjang di rumah mereka. Dia lega dengan jawaban John Gacy bahwa dia biseksual. Tetapi Hoff menceraikannya pada tahun 1976 setelah terjadi pertengkaran di antara mereka. Hingga tahun 1978, Gacy terus memperkosa, menyiksa, dan membunuh puluhan pria dan anak laki-laki. Polisi menggeledah rumah Gacy yang menemukan jenazah 29 orang. John Gacy baru ditangkap setelah memikat siswa kelas 2 SMA Robert Pies ke rumahnya pada tanggal 11 Desember tahun 1978, dengan kedok pekerjaan kontrak musim panas. Ibu Pies mengajukan laporan orang hilang dan memberitahu polisi bahwa putranya telah berbicara dengan pemilik kontraktor PDM, perusahaan Gacy, yang mengarah ke penggeledahan propertinya. Pembunuh itu akhirnya mengaku membunuh lusinan orang pada tanggal 22 Desember yang mengarah pada penemuan 29 mayat yang mengganggu di ruang perayapannya. Gacy menghabiskan 14 tahun di hukuman mati sebelum dieksekusi dengan suntikan mati pada tanggal 10 Mei tahun 1994. Adapun anak-anak John Wayne Gacy, masih belum diketahui apa yang mereka perbuat dari hidup mereka, kata saudara perempuan John Wayne Gacy, Karen, kepada Oprah selama wawancara 2010, mengatakan bahwa dia sendiri tidak pernah melakukan kontak dengan Michael Gacy atau saudara perempuannya Christine. Saya mencoba mengirim hadiah kepada anak-anak, semuanya dikembalikan. Katanya, saya sering bertanya-tanya tentang mereka, tetapi apakah istri pertamanya menginginkan kehidupan pribadi? Saya pikir dia berutang itu, saya pikir anak-anak berutang itu, lanjutnya. Carole Hoff tidak pernah mengatakan sepatah kata pun di depan umum tentang mantan suaminya, kecuali berkomentar tentang libidonya yang rendah dan bau aneh yang pernah terpancar dari ruang gerak mereka. Itulah kisah seorang badut pembunuh. Terima kasih telah menonton video ini, dukung terus channel ini dan klik tombol subscribe. Saya akhiri video ini, terima kasih, dan sampai jumpa.